Bab 966-970. Bab 966, Boneka Iblis terungkap. Kata-kata Xiao Yan menyebabkan seluruh arena menjadi terpana. Meskipun penampilannya sebelumnya sangat mengejutkan, tampaknya jauh dari cukup baginya untuk mengandalkan kekuatan itu untuk berbicara dengan bintang 4 puncak elit Douzong dengan cara ini. Sebenarnya, tidak ada yang bisa disalahkan karena berpikir seperti ini. Dengan usia Xiao Yan saat ini, kebanyakan orang akan merasa agak konyol untuk percaya bahwa dia bisa mengalahkan penatua paviliun petir angin yang telah lama menjadi terkenal. Selain itu, Xiao Yan juga telah mencuri keterampilan rahasia paviliun petir angin. Paviliun petir angin tidak akan membiarkannya pergi apapun yang terjadi. Sebagian besar orang yang hadir hanya mengadopsi mentalitas menonton pertunjukan yang dimainkan di depan mereka. Senyum dingin terangkat di wajah orang-orang dari klan Hong. Dari cara mereka melihatnya, Xiao Yan benar-benar mencari kematian dengan menentang Chen Yun dengan cara ini. Han Qi juga tertawa pahit di dalam hatinya saat dia menghela nafas. Dia tidak tahu mengapa Xiao Yan yang sangat tenang tiba-tiba mengatakan kata-kata seperti itu. Kekuatan Chen Yun ini mirip dengan Grand Elder yang tertutup dari klan Han mereka. Kekuatan Xiao Yan memang bisa dianggap luar biasa di antara orang-orang dari kelas yang sama. Namun, orang di depannya sekarang bukanlah Do Huang. Sebaliknya, itu adalah elit terkenal Douzong. Wajah cantik Han Sue pucat pasi. Dia mengepalkan tangannya, menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya. Dia sangat tidak mau membiarkan hal-hal berkembang sampai sejauh itu. Dari cara dia melihatnya, jika dia tidak dengan keras kepala mengundang Xiao Yan, dia tidak akan terlibat dalam masalah antara klan Han dan Hong. Karena itu, dia juga tidak akan mengungkapkan masalah memiliki gerakan 3000 petir dan akhirnya menarik masalah. Sepasang tangan yang agak dingin dengan lembut memegang tangan halus Han Sue saat dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia menoleh dan menemukan bahwa itu adalah Han Yue. Kakak perempuan. Han Sue memandang Han Yue. Beberapa kelembapan berkumpul di matanya yang cerah. Tidak perlu khawatir. Xiao Yan bukanlah orang yang sembrono. Jika dia berani berbicara dengan cara ini, dia mungkin memiliki kepercayaan diri. Han Yue mengusap rambut hitam halus Han Sue saat dia menghiburnya. Namun, kata-katanya yang menghibur tampak agak konyol bahkan untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, kekuatan penatua Chen Yun ini bahkan lebih kuat daripada penatua pertama Suqian dari Akademi Dalam. Terlepas dari seberapa kuat Xiao Yan, dia pada akhirnya masih seorang Do Huang. Kesenjangan antara Do Huang dan Douzong adalah sesuatu yang Han Yue, sebagai seorang Do Huang, mengerti dengan jelas di dalam hatinya. Haha, sementara hati semua orang bergejolak dengan pikiran yang berbeda, Chen Yun akhirnya tertawa dalam kemarahannya yang ekstrim setelah tertegun sejenak. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun seseorang dari generasi muda mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memenuhi syarat. Memang yang muda menggantikan yang tua. Anak-anak muda zaman sekarang semakin arogan. Baiklah. Hari ini, biarkan saya yang lama ini secara pribadi menyaksikan mengapa saya yang lama tidak memenuhi syarat. Chen Yun tertawa ke langit. Namun, semua orang bisa mendengar kemarahan dalam tawanya yang keras. Tampaknya penatua dari Wind Lightning Northern Pavilion ini benar-benar marah dengan kata-kata Xiao Yan. Setelah mendengar kemarahan yang tersembunyi dalam kata-kata Chen Yun, hati kelompok Han Qi tenggelam. Namun, sebagai orang yang terlibat, Xiao Yan hanya menggunakan sepasang mata seperti tinta hitam pekat untuk menatap Chen Yun yang tertawa dengan saksama. Ada rasa dingin yang samar-samar melintas di dalam diri mereka. Mendapatkan masalah dengan Wind Lightning Pavilion bukanlah sesuatu yang Xiao Yan ingin lihat terjadi. Namun, ini tidak berarti bahwa dia hanya akan membiarkan pihak lain melakukan apa yang mereka inginkan dalam membuangnya. Mengikuti orang tua ini ke Wind Lightning Northern Pavilion jelas bukan sesuatu yang akan disetujui oleh Xiao Yan. Ketika dia mencapai wilayah mereka di mana mereka memiliki banyak orang, kemungkinan dia tidak akan dapat bertahan hidup bahkan jika dia memiliki boneka setan bumi. Tindakan bodoh menempatkan dirinya dalam situasi di mana dia akan mati adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lakukan. Meskipun orang tua Chen Yun ini adalah seorang ahli di puncak bintang 4 Douzong, Xiao Yan tidak takut padanya. Dengan banyak kartu trufnya, bahkan tidak perlu membahas melarikan diri dari tangan Chen Yun. Bukan tidak mungkin bahkan jika dia ingin membunuh Chen Yun. Namun, jika dia melakukan ini, dia akan sekali lagi turun ke kondisi lelah.
Senyum di wajah Chen Yun berangsur-angsur berubah suram setelah ditatap oleh mata sedingin es Xiaoyan. Tangannya yang keriput sedikit meringkuk saat kilatan petir yang menakutkan berkedip. Akhirnya, mereka melompat dan muncul seperti busur listrik. Aku yang lama benar-benar tidak percaya bahwa kamu dapat melarikan diri dari tanganku hari ini. Niat membunuh terungkap di mata Chen Yun saat dia perlahan melangkah maju. Tubuhnya anehnya menghilang saat kakinya mendarat. Wajah kelompok Hanci sedikit berubah saat melihat Chen Yun menghilang. Orang tua ini memang menyerang. Wajah cantik Han Sue semakin pucat. Dia mengepalkan tangannya dan tiba-tiba melemparkan tangan Han Yue ke samping. Tubuhnya dengan cepat bergegas ke depan. Dia baru saja muncul di depan Xiaoyan ketika Chen Yun perlahan muncul. Sue Er. Wajah Hanci menjadi terkejut saat Han Sue tiba-tiba bergegas ke depan. Dia buru-buru berteriak, "Kamu mencari kematian." Chen Yun, yang muncul, melirik Han Sue, yang menghalangi jalan di depannya. Sudut mulutnya mengeluarkan tangisan dingin saat dia melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan agung menyapu dan tiba di depannya dalam sekejap mata. Di bawah kekuatan yang begitu kuat, bahkan hati Han Sue membentuk hawa dingin yang sulit untuk ditolak. Tepat ketika Han Sue sedang menunggu untuk mati, kekuatan isap tiba-tiba melonjak dari belakang. Tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang sebelum Xiaoyan meraih pinggangnya yang halus dan dengan cepat mundur. Huff! Chen Yun mendengus dingin saat melihat Xiaoyan turun tangan. Cahaya perak muncul di bawah kakinya. Tubuhnya bergetar sementara raungan menggelegar terdengar. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergeser saat dia dengan cepat menarik diri. Dia tidak bisa mempedulikan keindahan halus dalam pelukannya saat dia melemparkan telapak tangannya ke arahnya. Sebuah kekuatan lembut meletus, melemparkannya dengan lembut ke arah kelompok Hanci. Mata Xiaoyan sedikit menyusut setelah baru saja mengirim Han Sue pergi. Sosok seperti hantu muncul di atas kepalanya sebagai cakar hantu yang berkedip-kedip dengan kilatan petir dengan licik dan kejam menghantam kepalanya. Itu membawa kekuatan mengerikan yang merobek langit. Wajah kelompok Hanci segera berubah jelek saat mereka melihat Chen Yun, yang telah menggunakan serangan kejam terhadap Xiaoyan saat dia menyerang. Han Sue, yang baru saja diterima oleh Han Yue, memiliki wajah cantik yang lebih pucat. Tubuhnya yang indah menjadi goyah. Cakar hantu cahaya petir datang runtuh di depan banyak tatapan terkejut. Sama seperti cukup banyak orang merasa tidak mampu untuk menonton adegan berdarah dan berencana untuk menutup mata mereka, cahaya berwarna perak terang tiba-tiba meletus di depan Xiaoyan. Sosok manusia buram muncul di tengah cahaya perak. Bang! Cahaya perak baru saja muncul ketika lengan berwarna perak tiba-tiba menembus cahaya perak dan bertabrakan dengan cakar hantu petir Chen Yun. Segera, suara teredam dan gelombang udara yang menakutkan menyebar seperti gelombang laut dari titik kontak. Retakan seperti jaring laba-laba mulai muncul di tanah dimanapun gelombang itu lewat. Dentang, lengan berwarna perak dan cakar hantu petir berhenti sejenak sebelum tubuh lelaki tua itu bergetar. Di bawah gelombang udara yang keras, kaki pemiliknya buru-buru mengambil selusin langkah mundur di ruang kosong sebelum nyaris berhasil menstabilkan tubuhnya. Adegan yang tiba-tiba menyebabkan semua mata yang hadir mengeras. Ini terutama terjadi ketika mereka melihat bahwa sebenarnya Chen Yun yang tidak dapat bertahan dan dipaksa kembali dalam pertukaran. Kejutan muncul dari hati mereka dengan cara yang tidak terkendali. Chen Yun memantapkan tubuhnya dan dengan cepat mengangkat kepalanya. Beberapa keheranan juga muncul di wajahnya, yang ditutupi dengan niat membunuh. Matanya menatap tajam ke cahaya perak saat dia berbicara dengan suara yang dalam, "Siapa kamu? Ini adalah masalah paviliun petir angin saya. Tolong jangan ikut campur." Cahaya perak perlahan tersebar di bawah fokus Chen Yun. Akhirnya, sosok manusia yang tampaknya benar-benar terbuat dari perak muncul di depan mata semua orang yang hadir. Sosok manusia itu tidak terlalu besar. Sebaliknya, itu tampak sedikit kurus. Kulitnya seperti perak sementara kedua matanya kosong, dan cahaya perak samar-samar berkedip di dalamnya. Terlebih lagi, hal yang benar-benar mengejutkan orang adalah tidak ada satu orang pun yang bisa merasakan napasnya. Ini sebenarnya boneka. Bagaimana mungkin orang ini memiliki boneka yang begitu kuat? Chen Yun segera terkejut setelah cahaya perak menghilang. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa ini adalah boneka tanpa kehendak apapun. Terlebih lagi, hal yang benar-benar tidak bisa dia percayai adalah kekuatan boneka ini lebih kuat darinya. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa Anda tidak memiliki kualifikasi untuk melumpuhkan saya.
Sebuah suara yang mengandung rasa dingin yang gelap perlahan-lahan terpancar dari balik sosok manusia berwarna perak. Segera, Xiao Yan melangkah maju dan menatap Chen Yun dengan mata tajam. Wajah Chen Yun sedikit berkedut saat dia berkata dengan sinis, tidak terduga bahwa kamu benar-benar memiliki boneka kelas Douzong. Aku benar-benar meremehkanmu. Saat kata-kata ini diucapkan, baik orang-orang dari klan Han dan Hong menjadi membosankan. Boneka kelas Douzong. Ini, bagaimana ini mungkin? Bunuh dia. Xiao Yan tanpa ekspresi. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Chen Yun saat dia perlahan memberi perintah. Suara Xiao Yan baru saja terdengar saat Earth Demon Puppet di depannya menginjak tanah. Dengan suara, Xiu, itu berubah menjadi sosok cahaya yang menyerang Chen Yun. Tindakan yang sepenuhnya mengandalkan kecepatan fisiknya untuk menyebabkan ledakan sonik di sepanjang jalan menyebabkan semua orang yang menontonnya menjadi terdiam. Hati Chen Yun tenggelam saat Earth Demon Puppet menyerbu. Setelah pertukaran singkat sebelumnya, dia tahu bahwa kekuatan boneka ini lebih kuat darinya. Tubuh fisiknya begitu kuat sehingga menakutkan. Selain itu, tidak ada rasa sakit sedikit pun. Jika seseorang benar-benar bertarung, Chen Yun jelas bukan tandingannya. Hong Li, aku akan menahan boneka ini. Anda akan membunuh anak nakal itu. Begitu dia mati, boneka itu secara alami akan berhenti. Setelah dia selesai, saya akan memberikan boneka kelas Douzong ini ke klan Hong Anda. Chen Yun buru-buru menghindar ketika cahaya perak berkedip. Pada saat yang sama, dia menangis. Hong Li awalnya terkejut ketika mendengar ini. Segera, keserakahan yang sulit disembunyikan muncul dari matanya. Boneka kelas Douzong layak didapatkan oleh seluruh klan Hong. Chen Tua, harap diyakinkan. Saya pribadi akan bertindak dan membunuh bocah ini untuk membalas dendam atas putra saya, yang terluka olehnya. Hong Li menjilat mulutnya dan tersenyum biadab. Tenang, jika ada yang berani menghentikanmu, aku, sebagai penatua paviliun petir angin, akan mengumumkan bahwa orang itu akan menjadi musuh paviliun petir angin. Kami tidak akan beristirahat sampai kami menghabisinya. Kata-kata berikutnya dari Yun Chen menyebabkan Han Qi, yang kakinya baru saja akan bergerak, menjadi muram. Haha, terima kasih Chen Tua. Hong Li tertawa terbahak-bahak saat dia dengan bangga melirik Han Qi. Setelah itu, dia mengungkapkan senyum kejam ke wajah Xiao Yan yang acuh tak acuh. Suaranya yang gelap dan dingin dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Berat, santai. Pertama-tama aku akan mematahkan keempat anggota badanmu dan membiarkanmu merasakan apa yang disebut takdir yang lebih buruk daripada kematian. Bab 967, Pengepungan oleh niat pembunuhan klan Hong. Juga melintas di wajah tanpa ekspresi Xiao Yan saat dia melihat Hong Li yang berjalan dengan senyum buas. Orang-orang dari klan Hong ini memang penuh kebencian. Hong Li, apa kau tidak malu menyerang seseorang dari generasi muda dengan statusmu? Han Qi memandang Han Sui yang berwajah pucat di sampingnya sebelum tanpa sadar berteriak dengan suara marah. Hong Li berhenti sejenak. Dia melirik Han Qi dan dengan dingin tertawa, generasi muda apa? Kekuatannya bahkan sebanding dengan generasi kita. Han Qi, jika klan Han Anda ingin campur tangan, Anda dapat melangkah maju selama Anda tidak takut paviliun petir angin membuat Anda membayar setelah itu. Wajah Han Qi berubah menjadi hijau setelah mendengar ancaman dalam kata-kata Hong Li. Namun, dia benar-benar tidak berani campur tangan. Kata-kata yang disebutkan Chen Yun sebelumnya telah sepenuhnya menekan klan Han. Paviliun petir angin adalah makhluk hebat yang tidak bisa dilawan oleh klan Han. Hong Li sekali lagi tertawa terbahak-bahak ketika melihat Han Qi tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa. Dia mengepalkan tangannya dan pedang lebar yang tajam muncul di dalamnya. Bilah seputih salju memantulkan cahaya dingin di bawah sinar matahari yang menyebabkan jantung berdebar-debar. Sua, sua, sua. Pedang di tangan Hong Li diretas secara acak beberapa kali di depannya. Orang bisa melihat bahwa bahkan udara itu sendiri telah membentuk sedikit depresi. Meskipun Hong Li ini benar-benar penuh kebencian, kekuatannya tidak lebih lemah dari Han Qi. Menurut dugaan Xiao Yan, kemungkinan orang ini juga seorang ahli yang memiliki setengah kaki di kelas Douzong. Namun, terlepas dari apakah orang ini memiliki setengah kaki ke dalam kelas Douzong, selama dia belum benar-benar memasuki level itu, Xiao Yan tidak akan merasa takut sedikitpun. Setengah kaki ke kelas Douzong dan Douzong asli bahkan tidak mendekati sama. Douqi berwarna hijau tua yang kuat perlahan keluar dari tubuh Hong Li.
Angin liar tiba-tiba muncul, bersiul saat bertiup di atas arena. Metode Qi yang dipraktikkan Hong Li adalah afinitas angin. Dou Qi dari afinitas ini biasanya lebih condong ke arah kecepatan dan kelincahan. Selain itu, kekuatan ofensifnya juga cukup kuat. Hong Li, cepat habisi bocah itu. Teriakan Chen Yun tiba-tiba ditransmisikan sementara Xiao Yan merenungkan metode Qi di dalam hatinya. Namun, tangisan kali ini samar-samar menambah kecemasan. Senyum dingin di sudut mulut Xiao Yan semakin lebar saat tatapannya dengan cepat mengikuti suara itu dan berbalik. Dia bisa melihat bahwa Chen Yun, yang masih memiliki tampilan superioritas sebelumnya, telah ditekan oleh Earth Demon Puppet sampai dia dirugikan. Setiap kali mengayunkan tinjunya, dia akan dipaksa untuk menghindar dengan cara yang menyedihkan. Dengan kekuatan Earth Demon Puppet, Chen Yun benar-benar bukan tandingannya dalam tabrakan langsung. Karena boneka itu tidak bisa menggunakan keterampilan Dou, kemungkinan situasinya tidak akan menjadi lebih berbahaya. Meskipun ini masalahnya, siapapun dapat mengatakan bahwa Chen Yun hanya memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri di bawah serangan boneka setan bumi. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Situasi Chen Yun juga diserap oleh mata Hong Li. Hatinya tanpa sadar bergetar. Tidak disangka boneka itu akan begitu kuat. Bahkan Chen Yun telah berakhir dalam situasi seperti itu. Sepertinya dia harus cepat menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, begitu boneka itu membunuh Chen Yun, yang tidak beruntung adalah klan Hong mereka. Tinju Hong Li mengencang ketika dia berpikir sampai saat ini. Dou Qi berwarna hijau tua menempel di tubuhnya seperti tornado. Dia memegang pedang itu erat-erat dan menertawakan Xiao Yan dengan ganas. Kakinya segera menginjak tanah dengan kejam saat dia berubah menjadi sosok buram yang tiba-tiba melesat maju. Dengan peningkatan kecepatan Hong Li oleh afinitas angin Dou Qi, dia berhasil muncul di depan Xiao Yan dalam beberapa kedipan. Pedang lebar di tangannya mengeluarkan suara, sua-sua, saat menari, membentuk beberapa cahaya pedang melotot yang dengan keras meretas Xiao Yan dengan momentum seperti kilat. Cahaya pedang mendarat di tubuh Xiao Yan dan menembusnya. Namun, itu tidak menyebabkan sedikit pun darah yang tumpah. Sebuah afterimageia. Mata Hong Li sedikit membeku. Sosok Xiao Yan muncul sekitar 10 meter di belakang bayangan. Tatapannya sedingin es saat dia melihat Hong Li yang sedang melihat ke atas. Tangannya mengepal dan api hijau giok yang ganas menyembur keluar darinya. Setelah itu, dia memisahkan api menjadi sekelompok api hijau dan sekelompok api tak terlihat. Suhu arena tiba-tiba melonjak ketika dua jenis api muncul. Tampaknya bahkan kelembaban di udara telah sepenuhnya menguap pada saat ini. Hati Hong Li terkejut saat merasakan perubahan ini. Tubuhnya bergerak dengan pikirannya saat dia sekali lagi menyerang Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah dalam menghadapi serangan Hong Li, yang memiliki niat membunuh di sekujur tubuhnya. Dia mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak setelah gambar muncul dengan cara yang mempesona saat ia menghindari semua serangan dari Hong Li. Dengan kecepatannya, wajar jika Hong Li kesulitan mengejarnya. Hati Hong Li juga berangsur-angsur menjadi lebih marah ketika dia melihat bahwa dia ditunda satu demi satu oleh Xiao Yan. Sambil menahan Hong Li, dua kelompok, api surgawi, di tangan Xiao Yan dengan cepat mulai bergabung. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, menggabungkan api teratai Buddha marah, yang dibuat dari dua, api surgawi, adalah tugas yang sangat mulus tanpa kesulitan sedikitpun. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa itu akan membutuhkan sedikit waktu. Namun, cacat kecil ini ditutupi dengan sempurna dengan dukungan dari gerakan 3000 petir. Setelah pembentukan bertahap dari api teratai Buddha marah di tangan Xiao Yan, energi kekerasan yang menakutkan perlahan menyebar darinya. Setelah merasakan kekuatan energi ini, baik kelompok Hong Li maupun Han Qi mengalami perubahan dalam ekspresi mereka. Di bawah energi yang dipenuhi dengan kehancuran ini, bahkan mereka samar-samar bisa merasakan sedikit ketakutan. Skill Dou yang sangat menakutkan, jika aku terkena serangan itu, kemungkinan besar aku akan, setidaknya, terluka parah atau bahkan terbunuh. Han Qi tanpa sadar menyeka keringat dingin di dahinya saat dia berbicara, dengan sepenuh hati. Dia melihat Hong Li dan Xiao Yan berkedip-kedip seperti kucing bermain dengan tikus dan merasakan energi yang semakin liar dan ganas di tangan Xiao Yan. Sepertinya dia telah menunjukkan belas kasihan saat itu. Dari penampilannya hari ini, bahkan aku kemungkinan besar akan mengalami kesulitan untuk mempertahankan 10 pertukaran di tangannya, sungguh memalukan.
Han Tian tertawa pahit. Baru sekarang dia mengerti mengapa Xiao Yan mengucapkan kata-kata sombong itu ketika menghadapi ujiannya beberapa hari yang lalu. Tampaknya di mata orang itu, kekuatan kecilnya tidak layak untuk ditakuti. Xiao Yan harus memiliki latar belakang. Jika tidak, dengan hanya mengandalkan dirinya sendiri, dia akan mengalami kesulitan mencapai tahap seperti itu terlepas dari seberapa luar biasa bakatnya. Lupakan tentang boneka menakutkan itu. Aliran keterampilan Dou kelas tinggi yang tidak pernah berakhir ini adalah sesuatu yang bahkan generasi muda di faksi seperti Wind Lightning Pavilion tidak dapat bersaing dengan, gumam Han Qi. Dari sini, adalah mungkin untuk mengatakan bahwa tahap menakutkan seperti apa yang telah dicapai oleh kekuatan Xiao Yan. Namun, ini hanya perkiraan. Lagi pula, mereka tidak pernah secara akurat memprediksi kekuatan Xiao Yan. Han Tian dan yang lainnya juga berbagi pemikiran yang sama dan menganggukkan kepala setelah mendengar kata-katanya. Terlepas dari seberapa hebat bakat seseorang, ada batas kemampuan seseorang. Mustahil bagi seseorang untuk membagi perhatiannya untuk melakukan hal-hal lain sambil fokus pada pelatihan. Selain itu, mereka jelas tahu di dalam hati mereka bahwa Xiao Yan memiliki identitas lain yang menakutkan. Seorang alkemis tingkat 6. Sementara kekuatannya telah mencapai tahap seperti itu, keterampilan alkemisnya juga telah mencapai tingkat yang sulit dicapai oleh orang biasa. Ini adalah hal yang luar biasa dari sudut pandang banyak orang. Alasannya adalah bahwa salah satu dari keduanya akan menghabiskan banyak usaha dari seseorang. Jika seseorang dapat benar-benar mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai tahap seperti itu di kedua area, kemungkinan orang tersebut hanya bisa digambarkan dengan kata monster. Semua orang dari klan Hong, dengarkan. Kelilingi bocah ini. Petik 2. Sementara Han Qi dan yang lainnya bergumam di antara mereka sendiri, Hong Li, yang tidak dapat menangkap Xiao Yan setelah pengejaran yang lama, benar-benar kehilangan kesabarannya. Cukup banyak orang yang terkejut mendengar raungan Hong Li. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu. Lupakan tentang menindas seseorang yang lebih muda meskipun usia mereka. Sekarang, mereka ingin menggertak orang lain dengan angka. Wajah klan Hong ini telah benar-benar hilang hari ini. Beberapa ahli dari klan Hong ragu-ragu sejenak setelah mendengar raungan Hong Li. Namun, mereka hanya bisa mengatupkan gigi mereka, mengeraskan wajah mereka, dan menyerbu ke depan. Kamu bajingan tak tahu malu. Melihat tindakan klan Hong, Han Sui yang baru saja menjadi sedikit lebih tenang, segera mengungkapkan ekspresi marah. Dia tidak bisa diganggu dengan pengekangan yang seharusnya dimiliki seorang wanita saat dia mengutuk dengan pijar. Dia ingin maju lagi, tetapi ditangkap oleh Han Qi. Ayah, Xiao Yan telah membantu klan Han kami. Kita tidak bisa begitu saja tidak melakukan apa-apa, bukan? Han Sui berjuang saat dia bertanya. Kenapa kamu begitu ceroboh hari ini? Jika Anda pergi, Anda hanya akan menjadi beban Xiao Yan dan akhirnya menyeretnya sekarang. Apakah ini membantunya? Han Qi mengerutkan kening dan menegur. Han Sui hanya menggigit bibir merah bawahnya dan berhenti setelah mendengar ini. Dia berusaha menjelaskan, dia adalah seseorang yang saya undang. Aku tidak bisa hanya berdiri diam di samping dan melihat dia mati. Jangan bicara basa-basi. Apakah Anda pikir saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan? Han Qi mendengus. Dia tanpa sadar tersenyum dan menghela nafas ketika dia melihat wajah cantik Han Sui yang agak malu. Sementara mereka berdebat di pihak klan Han, 10 ahli plus dari klan Hong telah membentuk lingkaran yang membungkus Xiao Yan di dalamnya. Hal ini menyebabkan Xiao Yan kesulitan menggunakan kelincahannya untuk menghindar. Lari. Bukankah kamu dengan senang hati berlarian seperti kelinci? Begitu aku yang lama memotong kakimu, aku akan melihat bagaimana kamu berlari. Petik 2. Wajah Hong Li biadab saat dia melihat Xiao Yan yang telah berhenti. Dia memegang pedang lebar dan melangkah mendekat. Namun, dia baru saja mengambil 2 langkah ke depan ketika tubuhnya menegang. Tubuh tinggi Xiao Yan berdiri di atas platform batu. Mata hitam pekatnya dengan tenang menatap Hong Li. Pada saat ini, nyala api di tangannya telah menyelesaikan penggabungannya. Api hijau giok seukuran telapak tangan yang indah perlahan muncul di tangannya. Mengikuti rotasi lambat teratai api, utas garis spasial hitam gelap kecil dengan cepat menyebar darinya. Apakah Anda menikmati pengejaran? Xiao Yan menatap wajah kaku Hong Li sebelum melirik para ahli dari klan Hong dalam radius 10 meter darinya. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin yang pekat saat dia bertanya dengan lembut. Menarik kembali. Mata Hong Li sedikit menyusut saat dia berteriak dengan tegas.
Sudah terlambat. Xiao Yan tersenyum. Tubuhnya perlahan menghilang seperti hantu sementara teratai api hijau giok tetap di tempat aslinya. Setelah itu, cahaya kristal terang, yang membawa kekuatan destruktif, tiba-tiba meledak. Bab 968, Pembunuhan Tegas. Bang! Suara keras yang menggetarkan jiwa meledakkan panggung. Bersamaan dengan itu, gelombang api hijau giok yang sangat besar membawa momentum besar saat ia melonjak keluar dari titik di mana ia meledak dengan cara seperti banjir sambil memancarkan ledakan keras. Pada saat ini, seluruh panggung batu langit mulai bergetar hebat. Banyak retakan setebal lengan menyebar tanpa henti dari titik di mana gelombang api mencapai. Kecepatan penyebaran gelombang api sangat cepat. Dalam beberapa napas, itu menyusul para ahli dari klan Hong yang baru saja mengepung Xiao Yan sebelumnya. Gelombang api bergejolak dan menelan mereka semua seperti binatang buas raksasa. Cici. Suara percikan darah dipancarkan dari dalam gelombang api. Segera, lebih dari selusin sosok tampaknya telah mengalami pukulan berat saat mereka terbang mundur. Tubuh mereka bergesekan di tanah, membentuk bekas luka berdarah sepanjang 100 meter yang mengejutkan hati seseorang. Gelombang api yang menyebar tampaknya telah melilit lebih dari setengah dari Sky Stone Stage. Tak terhitung banyaknya orang mengusap keringat, yang muncul karena suhu tinggi, dari dahi mereka dengan tangan gemetar. Bibir mereka menggigil ketika mereka melihat gelombang api yang menyapu sebelum menghilang dengan tenang. Ekspresi terkejut memenuhi mata mereka. Di bawah kekuatan destruktif itu, mereka merasakan semacam teror yang menyebar jauh di dalam jiwa mereka. Itu adalah teror kematian. Di bawah ledakan teratai api, mereka merasakan seutas aura kematian. Beruntung gelombang api akhirnya tidak menyebar ke kursi penonton. Namun, suhu tinggi yang dipancarkan masih menyebabkan beberapa orang di barisan depan merasakan tubuh mereka menjadi panas mendidih. Beberapa pakaian mereka bahkan mengeluarkan suara, "Ci," dan menyala sendiri, menyetrum mereka hingga berulang kali berteriak panik. Gelombang api yang menyebar berlanjut selama hampir 1 menit sebelum berhenti perlahan. Debu tebal menutupi setengah dari panggung batu langit, menyebabkan seseorang mengalami kesulitan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup sementara debu merembes ke tempat itu. Itu membawa debu berat saat terbang ke langit sebelum melayang ke tempat yang jauh. Mengikuti hamburan debu, interior panggung batu langit akhirnya muncul di depan mata semua orang. Namun, mata mereka mengeras dan menjadi kusam ketika mereka melihat ke atas. Yang bisa mereka lihat hanyalah sebuah lubang, berdiameter ratusan kaki, muncul di arena besar di bawah. Ada banyak garis seperti pembuluh darah di luar lubang. Mereka saling bersilangan dan menempati setengah dari Sky Stone Stage. Banyak tatapan menatap lubang besar dengan cara yang membosankan. Untuk sesaat, seluruh panggung batu langit menjadi tidak percaya. Penghancuran yang menakutkan seperti itu telah diciptakan oleh Dou Huang muda. Sebagai penduduk kota Tianbei, orang-orang yang duduk di tempat ini memiliki pemahaman yang baik tentang kekerasan panggung batu langit. Dilaporkan bahwa arena batu yang sangat besar ini dapat menahan serangan oleh seorang elit Douzong. Namun, dari tampilan pemandangan yang muncul di depan mereka, entah itu rumor palsu atau serangan sebelumnya sudah melebihi serangan elit biasa Douzong. Orang-orang yang telah mengalami pemandangan menakutkan sebelumnya lebih cenderung pada kemungkinan kedua. Meskipun pemikiran tentang Dou Huang yang mencoba menampilkan serangan yang sebanding dengan serangan elit Douzong mungkin tampak tidak percaya, lubang besar di depan mereka memberitahu mereka bahwa ini memang kebenaran. Kelompok Hanci sedikit melebarkan mulut mereka. Itu lama kemudian sebelum mereka pulih. Mereka menarik napas dalam-dalam dan menekan detak jantung mereka. Tatapan mereka menyapu sekeliling lubang besar itu. Lebih dari setengah lusin ahli dari klan Hong sebelumnya terbaring tidak jauh dengan tubuh hitam hangus. Beberapa dari mereka yang lebih kuat dan lebih beruntung masih memiliki sisa nafas. Namun, mereka jelas dalam situasi terluka parah. Kali ini, klan Hong dapat dianggap telah menderita kerugian besar. Hati Hanci tertawa dengan sikap sombong yang dingin saat dia melihat orang-orang kulit hitam yang hangus itu. Cukup banyak dari selusin ditambah ahli dari klan Hong, yang telah mengepung dan menyerang Xiao Yan sebelumnya adalah ahli kelas Dou Huang. Kekuatan semacam ini mungkin tidak dianggap sebagai eksistensi puncak di klan Hong, tapi mereka pasti tulang punggung klan Hong. Bahkan klan Hong akan kesulitan menahan kehilangan begitu banyak dari mereka sekaligus. Di mana Xiao Yan? Han Sue di samping dengan cemas bertanya sementara Han Qi sedang bergembira di dalam hatinya.
Di langit, mata cantik Han Yue menatap langit saat dia dengan lembut memberitahu semua orang. Semua orang menatap dengan tergesa-gesa ketika mereka mendengar ini. Mereka melihat sesosok manusia berdiri di langit yang kosong. Sepasang sayap tulang kristal sepanjang 10 kaki perlahan mengepak di belakangnya. Ada sedikit suara petir angin ketika mereka mengepak, tampak sangat indah. Di bawah fokus tatapan mereka yang hadir, Xiao Yan di langit mengepakkan sayap tulangnya dan perlahan mendarat di tepi lubang. Dia melihat para ahli dari klan Hong, yang berjuang untuk memanjat, dengan wajah tanpa ekspresi. Dia mengepalkan tangannya dan penggaris berat itu melintas dan muncul. Dia melangkah maju dan muncul di samping seorang ahli terluka Do Huang dari klan Hong. Tanpa mengatakan apa-apa, penggarisnya diayunkan seolah-olah dia sedang memukul bola. Retakan, penguasa berat itu menabrak tubuh Do Huang, dan dia segera terbang mundur. Suara patah tulang yang jelas bergema di seluruh arena, menyebabkan banyak orang merasa kedinginan di hati mereka. Mereka tahu bahwa dengan ayunan penguasa Xiao Yan ini, kemungkinan besar orang itu akan menjadi lumpuh bahkan jika dia sembuh kecuali klan Hong bisa mengeluarkan pil obat tingkat tinggi untuk memperbaiki tulangnya. Xiao Yan tidak berhenti setelah melumpuhkan seorang ahli dari klan Hong dengan penguasanya. Dia membalikkan tubuhnya sambil mempertahankan wajah dingin dan acuh tak acuh sebelum berjalan menuju ahli lain dari klan Hong yang berhasil selamat dari ledakan lotus api. Mata ahli ini segera mengungkapkan kengerian saat melihat Xiao Yan. Dia baru saja mengeluarkan senjatanya dari cincin penyimpanannya ketika sesosok manusia melintas di depannya. Penggaris berat diayunkan dan suara, "Ci," muncul. Orang itu menembak kembali seperti bola karet sebelum mendarat di tanah 100 meter jauhnya. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Rasa dingin di wajah Xiao Yan menjadi lebih padat setelah menghabiskan yang lain. Dia berbalik dan berjalan ke ahli terluka berikutnya dari klan Hong. Seluruh tempat itu sunyi saat mereka menyaksikan Xiao Yan berjalan ke orang-orang dari klan Hong, mengirim orang demi orang terbang dengan ayunan penggaris tanpa ragu sedikit pun. Rasa dingin yang sulit ditahan melonjak dari hati mereka saat mereka menyaksikan wajah Xiao Yan yang dingin dan acuh tak acuh. Orang ini mungkin tampak muda, tetapi taktiknya cukup kejam. Dari penampilannya, jelas bahwa dia ingin benar-benar melumpuhkan klan Hong. Jantung Han Qi juga berdebar kencang setiap kali penggaris Xiao Yan diayunkan. Meskipun dia dikejutkan oleh tindakan kejam Xiao Yan, harus dikatakan bahwa tindakannya benar-benar menentukan. Setelah masalah hari ini, Xiao Yan sudah tahu bahwa klan Hong dan dia pasti akan berada dalam situasi di mana tidak ada yang akan beristirahat sampai yang lain mati. Karena ini masalahnya, dia secara alami tidak akan meninggalkan klan Hong dengan kekuatan apapun untuk membalas dendam padanya. Xiao Yan tidak akan memperlambat belas kasihan sedikit pun terhadap musuh-musuhnya. Hanya dengan benar-benar memukul klan Han pada intinya, dia akan dapat memotong kebutuhan untuk mengkhawatirkan mereka di masa depan. Tidak ada yang bisa disalahkan untuk masalah ini. Jika seseorang benar-benar ingin menemukan seseorang untuk disalahkan, maka klan Hong harus disalahkan karena memiliki niat membunuh terhadapnya. Bang! Penguasa berat sekali lagi diayunkan dengan keras pada ahli terakhir dari klan Hong. Xiao Yan tidak peduli apakah orang ini hidup atau mati. Dia perlahan memutar kepalanya dan tatapannya mendarat pada sosok manusia tidak jauh darinya, yang berjuang untuk berdiri. Orang itu adalah Hong Li. Pada saat ini, pakaian Hong Li compang camping. Rompi yang memancarkan cahaya samar-samar terungkap di bawah pakaiannya. Jelas, itu bukan barang biasa. Dia mampu bertahan dari api teratai Buddha marah karena perlindungan rompi bagian dalam ini. Sepasang mata merah darah yang ganas terungkap di bawah rambutnya yang berserakan. Sebelumnya, dia secara pribadi menyaksikan Xiao Yan mengirim semua ahli dari klan Hong, yang datang, terbang seperti bola karet. Dari tampilan kekuatan penguasa yang berat, kemungkinan sangat sedikit orang yang akan selamat. Kali ini, klan Hong benar-benar menderita kerugian besar. Xiao Yan, karena kamu berani membunuh anggota klan Hong kami tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Jari Hong Li bergetar saat menunjuk ke arah Xiao Yan sementara dia dengan kejam berjanji. Bukankah itu sudah terjadi? Xiao Yan tersenyum. Senyumnya dipenuhi dengan rasa dingin. Dia baru saja akan bergerak untuk membunuh Hong Li ini, ketika suara rendah yang teredam tiba-tiba ditransmisikan dari sudut lain dari panggung batu langit. Tatapan Xiao Yan mengikuti suara itu dan menoleh. Senyum dingin di wajahnya semakin tebal. Dia melihat Chen Yun dipukul sampai darah.
merembes keluar dari sudut mulutnya setelah tabrakan lain dengan boneka setan bumi. Meskipun Earth Demon Puppet tidak tahu teknik Do, hanya serangan yang bisa dilepaskan oleh tubuh fisiknya tidak jauh lebih lemah daripada teknik Do. Jika hal-hal berlanjut dengan cara ini, hanya masalah waktu sebelum Chen Yun binasa di tangan boneka setan bumi. Bagaimanapun, boneka setan bumi tidak memiliki ketidaksabaran atau emosi negatif. Karena Xiao Yan telah memberinya perintah untuk membunuh orang di depannya, ia akan mengayunkan tinjunya dan menghancurkan mereka pada orang itu bahkan jika itu akan mati. Orang-orang tidak berguna dari klan Hong. Wajah Chen Yun menjadi sangat muram setelah menderita beberapa luka dalam pertarungan. Sudut matanya dengan cepat melirik Xiao Yan, dan dia mengutuk dalam hatinya. Dia meraung dengan marah, "Hong Li, kenapa kamu tidak menelepon Hong Tian Xiao? Apakah klan Hong Anda berniat untuk dihancurkan olehnya hari ini?" Petik 2. Hong Li terkejut setelah mendengar raungan marah Chen Yun. Tatapannya dengan kejam mendarat di Xiao Yan saat dia berbicara dengan nada yang padat, "Bajingan kecil, kamu bisa melupakan tentang pergi dalam keadaan utuh sekarang karena kamu telah membunuh orang-orang dari klan Hongku." Hong Li dengan cepat mengeluarkan sepotong batu giok berwarna darah dari cincin penyimpanannya dan dengan keras menghancurkannya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Potongan batu giok baru saja hancur ketika sosok manusia tiba-tiba muncul di depannya. Hong Li buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat wajah seram. Dia buru-buru mundur dalam keterkejutannya. Bang! Penguasa yang berat itu melambai, dan segera membawa ledakan sonik yang menusuk telinga saat menghantam tubuh Hong Li dengan keras. Dia memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya terbang ke dalam lubang besar seperti meteorit. Akhirnya, itu menabrak batu besar. Fragmen batu terbang ke segala arah. Hong Li bergetar beberapa kali sebelum tubuhnya berangsur-angsur menjadi kaku. "Xiao Yan, cepat pergi. Hong Li telah mengirim pesan ke leluhur klan Hong. Dia akan segera tiba." Kekuatan orang tua itu sedikit lebih kuat daripada Chen Yun. Sebuah suara cemas diam-diam ditransmisikan ke telinga Xiao Yan setelah dia mengirim Hong Li terbang dengan penguasanya. Xiao Yan mengidentifikasinya sebagai suara Hanci. Tinju Xiao Yan mengencang. Dia menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya ke arah klan Han. Sayap tulang di punggungnya mengepak saat dia dengan cepat meluncur ke langit. Namun, saat dia hendak meraih Earth Demon Puppet, aura agung, yang dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas, tiba-tiba ditransmisikan dari sudut kota Tianbei. Segera, raungan murka bergema di langit di atas kota Tianbei. "Karena berani membunuh anggota klan Hong saya yang lama akan merobek mayat Anda menjadi puluhan ribu keping dan mengubah tulang Anda menjadi abu hari ini terlepas dari siapa Anda." Bab 969, Aksi Gila. Raungan gemuruh yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema tanpa henti di atas langit kota Tianbei seperti guntur, menyebabkan seluruh kota menjadi hening sejenak. Banyak tatapan yang samar-samar membawa kejutan ditembakkan ke arah suara itu berasal. Raungan itu secara alami mencapai panggung batu langit. Segera, semua orang memancarkan gelombang demi gelombang seru. Tatapan mereka mengikuti arah suara itu berasal sebelum akhirnya berhenti di atas rumah tangga klan Hong. Ini sebenarnya Hong Tian Xiao. Tanpa diduga, dia juga telah diaduk kali ini. Petik 2. Xiao Yan itu sepertinya akan sial kali ini. Bahwa Hong Tian Xiao dikabarkan menjadi bintang 5 Dousong. Kekuatannya bahkan lebih besar dari Chen Yun dari Wind Lightning Pavilion. Meskipun Xiao Yan mendapat bantuan dari boneka itu, dia pasti tidak akan mampu menahan serangan dari dua elit Dou. Zong. Xiao Yan mengabaikan percakapan pribadi di sekitarnya. Tinjunya sedikit mengencang. Jika dokter peri kecil ada di sini atau jika Tian Huo Zunze sudah bangun, dia tidak perlu takut pada leluhur klan Hong. Sayangnya, salah satu dari dua pembantunya yang hebat telah terpisah darinya saat yang lain tertidur. Xiao Yan benar-benar kesulitan mengalahkan dua elit Douzong hanya dengan mengandalkan Earth Demon Puppet kecuali dia menggunakan Angry Buddha Lotus Flame yang terbentuk dari 3 Heavenly Flames. Namun, jika dia melakukan itu, dia pasti akan melemah. Tempat ini adalah wilayah klan Hong. Selain itu, ada keberadaan pavilion petir angin 500 km jauhnya. Jelas bahwa itu akan tidak menguntungkan baginya jika dia terlalu terjerat di tempat ini. Sepertinya aku hanya bisa mundur dulu hari ini. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Tatapannya dengan cepat beralih ke Earth Demon Puppet, yang sedang bertarung sengit dengan Hong Yun. Alisnya tanpa sadar menyatu. Orang tua Chen Yun itu sepertinya sudah menyadari niatnya. Pada saat ini,
dia tiba-tiba pergi keluar untuk mengganggu boneka setan bumi, berusaha mencegahnya diambil oleh Xiao Yan. Kamu mencari kematian. Mata Xiao Yan menjadi dingin saat melihat tindakan Chen Yun. Sadar akan lonjakan tiba-tiba niat membunuh di dalam hati Xiao Yan, tubuh Earth Demon Puppet tiba-tiba mengeluarkan cahaya berwarna perak yang mencolok. Kecepatan serangannya tiba-tiba meningkat karena kedua tangannya seperti palu yang dengan keras menghantam Chen Yun, melepaskan kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Chen Yun juga sedikit berubah saat merasakan peningkatan mendadak dalam kecepatan Earth Demon Puppet. Dia buru-buru menggerakkan semua doki di dalam tubuhnya. Meskipun demikian, tubuhnya bergetar setiap kali bertabrakan dengan boneka setan bumi. Perasaan mati rasa sedang ditransmisikan dari lengannya. Sialan, terbuat dari apakah boneka ini? Kekuatan fisiknya sebenarnya menakutkan ini. Hati Chen Yun tanpa sadar merasakan kejutan saat dia merasakan rasa sakit yang ditransmisikan dari lengannya. Xiao Yan, cepat pergi. Jangan tunda lagi. Akan terlambat jika kamu menunda lebih lama lagi. Suara cemas Hanci diam-diam ditransmisikan ketika Xiao Yan mengendalikan boneka setan bumi, membuatnya meningkatkan kecepatan serangannya. Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya saat mendengar peringatan Hanci. Dia merasakan bahwa dia telah dikunci oleh aura yang dipenuhi dengan niat membunuh. Bahkan jika dia berbalik dan pergi sekarang, pihak lain akan dengan cepat menyusulnya. Sebuah cahaya berkedip di mata Xiao Yan saat tangannya tiba-tiba meraih ke arah lubang besar. Sebuah kekuatan hisap melonjak dan menarik tubuh Hong Li dari itu. Xiao Yan meraih tubuhnya dan mengamatinya. Segera, Xiao Yan tertawa dingin dan berkata, "Kamu benar-benar memiliki kehidupan yang cukup kuat. Aku tidak bisa membunuhmu bahkan setelah semua ini. Tapi, sama saja." Kelopak mata Hong Li yang tidak sadar berkedut setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia ingin membuka matanya, tetapi luka seriusnya menyebabkan dia menyerah begitu saja setelah upaya yang sia-sia. Suara tajam angin kencang bergema di langit setelah Xiao Yan meraih Hong Li. Segera, sosok samar-samar melesat ke arah Sky Stone Stage dengan cara seperti kilat. Niat membunuh yang gelap dan pekat yang menyebar dari sosok itu bisa dirasakan meskipun jaraknya sangat jauh. "Berat, turunkan Hong Li. Kalau tidak, kamu akan mati." Sosok manusia itu melihat orang yang dipegang Xiao Yan dengan tangannya dari jarak yang sangat jauh. Segera, raungan marah sekali lagi ditransmisikan. Chen Yun, yang bertahan dengan pahit, merasakan kegembiraan di hatinya setelah mendengar raungan ini. Pandangan tepinya melirik dan memang melihat sosok Hong Tian. "Xiao," dia buru-buru berteriak, "Teman tua Hong, orang-orang dari klan Hong Anda semuanya telah mati di tangan bocah ini. Cepat bunuh dia." Bang! Cahaya perak tiba-tiba mematahkan blokade Chen Yun ketika kata-kata itu baru saja keluar dari mulutnya dan tinju dengan keras menghantam lengannya. Chen Yun mengerang di bawah kekuatan besar ini mendarat. Seutas darah segar merembes keluar dari sudut mulutnya. Chen Yun. Sosok ringan yang bergegas berhenti setelah mendengar tangisan Chen Yun, memperlihatkan seorang pria tua berpakaian merah, berwajah kuning. Dia merajut alisnya dan melihat boneka setan bumi yang mengganggu Chen Yun. Sebuah kesungguhan juga muncul di matanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Chen Yun sedang ditekan dan dikalahkan oleh boneka itu. "Apa yang sedang Anda cari? Boneka ini adalah milik anak nakal itu. Setelah Anda menahannya, boneka itu secara alami akan berhenti. Cepat menyerang. Jangan biarkan anak nakal itu melarikan diri. Kalau tidak, anggota klan Hong Anda akan mati tanpa alasan." Petik 2. Chen Yun dengan marah berteriak sementara Hong Tian Xiao dikejutkan oleh boneka setan bumi. Tatapan seram Hong Tian Xiao perlahan berhenti pada Xiao Yan di langit setelah mendengar tangisan Chen Yun. Dia berkata dengan tegas, "Bocah, dengan patuh lepaskan Hong Li. Aku yang lama akan membiarkanmu mati dengan cepat." Petik 2. Xiao Yan tanpa ekspresi. Tatapannya melirik Chen Yun, yang sedang ditekan oleh serangan Earth Demon Puppet. Dari kelihatannya, boneka itu mungkin bisa membunuh orang tua ini jika ada sedikit waktu lagi. Selain itu, bahkan jika itu tidak dapat benar-benar membunuhnya, itu pasti akan mengubahnya menjadi keadaan terluka parah. Xiao Yan ingin menunda beberapa waktu tetapi Hong Tian Xiao tidak akan memberinya kesempatan untuk melakukannya. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa Chen Yun tidak akan bisa bertahan lama di bawah boneka yang kuat. "Terlepas dari siapa tetuamu, aku yang dulu pasti tidak akan membiarkanmu pergi dengan utuh setelah kamu membunuh begitu banyak orang dari klan Hongku."
Hong Tianxiao dengan sinis berbicara. Tubuhnya bergetar dan berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas menuju Xiaoyan. Niat membunuh yang keras itu menyebabkan rasa dingin muncul di kulit cukup banyak orang. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah Hong Tianxiao, yang bergegas mendekat, sebelum dia tiba-tiba tersenyum dingin. Telapak tangannya menekan dada Hong Li sambil meraih bahunya. Setelah itu, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melemparkan Hong Li dengan keras dengan cara yang mirip dengan lemparan peluru. Orang tua, saya telah menyembunyikan kekuatan tersembunyi di dalam tubuh Hong Li. Jika Anda tidak mengejarnya dan menyelesaikannya, dia pasti akan mati begitu kekuatan tersembunyi meledak. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak setelah membuang Hong Li ke samping. Sosok cahaya yang dengan liar menyerang Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Tatapan Hong Tianxiao ragu-ragu sejenak sebelum dia mengeluarkan raungan marah. Dia berbalik dan dengan cepat mengejar ke arah yang dilemparkan Hong Li. Meskipun tubuhnya telah bergerak, raungan lain, yang dipenuhi dengan niat membunuh, ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Bocah, aku akan menggunakan nama leluhur klan Hong untuk bersumpah bahwa aku akan mematahkan semua tulang di tubuhmu satu persatu dan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya tidak bisa hidup atau mati. Xiao Yan benar-benar mengabaikan raungan ganas Hong Tianxiao. Dia benar-benar telah mendengar terlalu banyak ancaman serupa. Namun, tidak ada yang berhasil menyadarinya bahkan hari ini. Hong Tianxiao baru saja berbalik ketika tatapan sinis Xiao Yan tiba-tiba melesat ke arah Chen Yun. Sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan yang gelap dan dingin saat segel. Tangannya tiba-tiba terbang. Douqi yang kuat dengan cepat diaglomerasi. Hati Chen Yun tiba-tiba tenggelam ketika dia merasakan tindakan Xiao Yan. Dia sudah hampir tidak mampu menghadapi serangan Earth Demon Puppet. Jika Xiao Yan bergabung pada saat ini, kemungkinan nasibnya akan sangat buruk. Bajingan tua ini, jadi bagaimana jika orang itu mati? Dia hanya sampah, apa perlunya menyelamatkannya? Chen Yun hanya bisa dengan marah mengutuk Hong Tianxiao di dalam hatinya saat dia panik. Dia juga tidak menyangka bahwa dalam menghadapi dua elit Douzong mengungkapkan diri mereka sendiri, Xiao Yan tidak memilih untuk segera melarikan diri. Sebaliknya, dia telah mengalihkan salah satu dari mereka dan memfokuskan kekuatannya untuk berurusan dengan yang lain. Taktik habis-habisan semacam ini benar-benar gila. Bang! Pukulan lain dengan kekuatan yang menakutkan dengan keras dikirim terbang, dan menyebarkan Douqi yang agung di depan Chen Yun, mengguncangnya sampai dia terus melangkah mundur. Perasaan bahaya muncul di dalam hati Chen Yun saat langkah kakinya bergegas kembali. Sudut matanya melayang dan orang hanya bisa melihat sosok samar muncul di belakangnya. Jejak tangan energi kristal seukuran telapak tangan telah diam-diam muncul di tempat tangan sosok itu berada. Energi yang terkandung di dalamnya menyebabkan wajah Chen Yun berubah. Segel membalik laut. Xiao Yan berteriak marah di dalam hatinya. Segel tangan diayunkan dengan cara seperti kilat, dan mengenai titik fatal di punggung Chen Yun. Wajah Chen Yun menjadi sangat jelek saat dia merasakan serangan yang datang dari belakangnya. Jika ini terjadi pada waktu normal, itu pasti tidak sulit baginya untuk mengelak. Namun, pada saat ini, angin tinju Earth Demon Puppet telah menutup ruang di sekitarnya. Dia tidak dapat menggunakan keterampilan Dou kelincahannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengatupkan giginya dan dengan cepat berbalik. Air terjun megah seperti Douqi keluar dari kedua tangannya. Bang! Douqi yang agung dan Flipping Seal bertabrakan dengan keras. Tubuh Xiao Yan bergetar dan dia buru-buru mundur lebih dari selusin langkah. Di sisi lain, Chen Yun hanya mundur satu langkah. Namun, wajahnya yang sudah pucat menjadi lebih pucat. Chen Yun belum punya waktu untuk bersantai setelah mundur selangkah ketika kekuatan liar dan ganas, yang menyebabkan ekspresinya berubah, muncul seperti kilat di belakangnya. Setelah itu, tanpa ampun memukul bahunya. Guru, Chen Yun akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi setelah menderita pukulan berat ini. Seteguk darah merah segar dimuntahkan. Tubuhnya bergesekan dengan tanah, membentuk bekas luka yang panjangnya puluhan meter. The Earth Demon Puppet terus bergegas setelah tubuh Chen Yun baru saja ditarik. Itu meraih lengan Chen Yun dan mematahkan jari yang dia kenakan cincin penyimpanannya di depan tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya. The Earth Demon Puppet memegang jari yang patah dengan erat dan berhenti melancarkan serangan apapun. Sebaliknya, dengan cepat bergegas ke tempat Xiao Yan berada. Akhirnya, Xiao Yan menyimpannya ke dalam storage ring-nya dengan lambaian tangannya. Cincin penyimpanan yang dilepas dari jari Chen Yun juga jatuh ke tangannya.
Haha, terima kasih atas hadiahmu, Penatua Chen. Xiao Yan memegang cincin penyimpanan dan tertawa terbahak-bahak. Tatapannya melirik ke langit utara. Ada aura marah liar bergegas dari arah itu. Apakah kamu menemukan sesuatu yang hilang? Tawa dingin terdengar saat Xiao Yan dengan cepat merentangkan sayap tulang di belakangnya. Dengan kepakan sayap tulang, dia naik ke langit, dan pergi. Bajingan kecil, paviliun petir anginku tidak akan berhenti mengejarmu sampai kamu mati. Chen Yun dengan paksa menahan rasa sakit yang ditransmisikan. Dari jarinya, kedua matanya berwarna merah darah saat giginya menggigit ujung lidahnya dengan keras. Beberapa darah esensi dimuntahkan. Darah memiliki cahaya petir samar yang tertinggal di dalamnya. Dengan tatapan kejam pada Xiao Yan, dia melambaikan tangannya dan cahaya kilat darah esensi dibagi menjadi dua. Salah satunya menembus tembakan ke arah Xiao Yan sementara yang lain terbang menuju langit selatan. Darah esensi yang datang berkedip mengejutkan Xiao Yan. Dia mengulurkan sayapnya dan tubuhnya naik ke langit dengan cara yang seperti kilat. Namun, cahaya kilat darah esensi luar biasa cepat. Dengan sekejap, itu menembak ke tubuh Xiao Yan. Cahaya kilat darah esensi tidak melakukan apapun untuk menyebabkan ketidaknyamanan sedikit pun pada Xiao Yan saat memasuki tubuhnya. Dia sedikit mengernyit sementara suara ganas Chen Yun sekali lagi ditransmisikan. Kamu telah dipukul dengan segel petir darah dari paviliun petir anginku. Paviliun petir angin saya akan dapat menemukan Anda dimanapun Anda lari. Bajingan kecil, aku ingin melihat di mana kamu bisa bersembunyi. Petik 2. Aku akan menemanimu sampai akhir. Xiao Yan tertawa dingin setelah mendengar kata-kata Chen Yun. Tatapannya berhenti sejenak pada anggota klan Han. Setelah itu, dia mengepakkan sayap tulangnya, dan berubah menjadi sosok cahaya, yang dengan cepat terbang ke langit di atas kota Tianbei, sebelum menghilang dalam sekejap mata. Bab 970, 3000 tubuh ilusi petir. Sebuah sinar cahaya tiba-tiba berkobar di langit biru yang benar-benar tak berawan dengan cara yang sangat cepat. Mata sosok itu menyapu langit yang jauh sebelum melirik ke belakangnya. Baru kemudian sosok itu melambat dan bergumam, dengan melepaskan kemampuan sayap tulang sampai batasnya, kemungkinan besar bahkan Hong Tian Xiao tidak akan mampu mengejarnya. Terlebih lagi, Chen Yun telah dilukai oleh Earth Demon Puppet dan aku. Paling tidak, dia tidak akan bisa mengejar dalam waktu singkat. Karena itu, dia tidak perlu terlalu takut. Selama orang tua itu mengejarnya sendirian, dia akan membiarkannya mencoba kekuatan boneka iblis bumi. Sosok Xiao Yan sekali lagi melambat saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia membalikkan tubuhnya dan melihat ke arah yang jauh dari kota Tianbei. Namun, tidak ada satupun sosok yang muncul bahkan setelah beberapa saat. Segera, dia menggelengkan kepalanya. Orang tua ini memang berhati-hati. Dia mampu mempertahankan watak rasionalnya meskipun sangat marah. Tampaknya orang tua ini memang memiliki pengalaman tempur yang hebat. Karena dia tidak mengejar sekarang, kemungkinan dia sedang menunggu Chen Yun pulih. Orang itu adalah seseorang dari Wind Lightning Pavilion. Dia kemungkinan memiliki akses ke banyak pil obat penyembuhan. Dengan cederanya, kemungkinan dia akan pulih setelah waktu yang singkat. Sekarang, hal terpenting adalah membatalkan apa yang disebut segel petir darah yang ditanam orang tua itu di tubuhku. Kalau tidak, situasiku akan menjadi buruk setelah para ahli dari Wind Lightning Pavilion bergegas. Xiao Yan dengan cepat mengambil keputusan saat pemikiran ini muncul. Tatapannya menyapu sekelilingnya sebelum dia mengepakkan sayap tulangnya, dan berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju pegunungan di kejauhan. Kemungkinan tidak ada yang mengerti pikiran di dalam hatinya. Xiao Yan menemukan lokasi terpencil di dalam pegunungan dan dengan paksa menciptakan sebuah gua. Setelah itu, dia menggunakan batu besar untuk memblokir pintu masuk. Xiao Yan yang cemas akhirnya menghembuskan napas dan rileks ketika cahaya hangat dari batu cahaya bulan tersebar di bagian dalam gua. Saya salah hitung. Tidak terduga bahwa paviliun petir angin sangat peduli dengan gerakan 3000 petir. Berbicara secara logis, meskipun gerakan 3000 petir sangat dalam, itu hanya pada tingkat rendah kelas D. Tidak ada alasan bagi paviliun petir angin ini untuk memperlakukan teknik do kelincahan kelas ini sebagai harta yang tidak dapat disentuh siapapun. Xiao Yan duduk bersila, menggosok dahinya, dan tertawa getir. Hari ini, aku benar-benar menyinggung Wind Lightning Pavilion, tapi aku tidak takut. Wilayah Central Plains sangat besar. Apakah saya takut tidak punya tempat untuk pergi?
Saya tidak percaya bahwa kekuatan paviliun petir angin Anda dapat menyebar ke seluruh wilayah dataran tengah. Wajah Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Dia segera merentangkan telapak tangannya dan mengungkapkan cincin penyimpanan berwarna perak putih. Cincin penyimpanan masih mengandung beberapa darah segar di atasnya. Itu adalah benda yang direbut oleh Earth Demon Puppet dari jari Chen Yun sebelumnya. Kekuatan spiritual Xiao Yan menyebar. Namun, cincin penyimpanan perak putih memancarkan perlawanan ketika kekuatan spiritualnya melakukan kontak dengannya, mencerminkan kekuatan spiritualnya kembali. Apakah jejak spiritual telah ditempatkan di atasnya? Xiao Yan dengan dingin tertawa saat merasakan perlawanan dari cincin penyimpanan. Kekuatan spiritual adalah salah satu kekuatannya. Meskipun level sebenarnya jauh lebih rendah dari level Chen Yun, kekuatan spiritualnya tidak lebih lemah. Bukan tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk mematahkan jejak spiritual yang ditinggalkan Chen Yun. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Kekuatan spiritualnya mengendalikan cincin penyimpanan berwarna perak putih, yang perlahan muncul di depannya. Matanya tiba-tiba terbuka dan kekuatan spiritual yang agung melonjak dari antara alisnya seperti air banjir. Itu dengan keras menghantam cincin penyimpanan. Dentang. Riak tak terlihat tiba-tiba melonjak keluar dari storage ring saat mereka bertabrakan. Akhirnya, riak itu dengan keras menabrak dinding gunung. Untuk sesaat, gua gunung bergetar sementara garis retakan seukuran kepalan tangan mulai muncul. Xiao Yan mengabaikan perubahan di gua saat tatapannya menatap tajam ke cincin penyimpanan yang bergetar. Kekuatan spiritual melonjak tanpa henti. Akhirnya, gelombang demi gelombang menghantam jejak spiritual di dalam storage ring. Jejak spiritual yang ditempatkan oleh elit Douzong memang sangat kuat. Terlepas dari apa yang terjadi, bagaimanapun, itu hanyalah sebuah jejak. Jika pemilik sebenarnya berada di dekat tempat ini, setidaknya dia bisa mengendalikannya dari kejauhan. Namun, Chen Yun saat ini sedang terburu-buru untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Di mana dia akan menemukan waktu untuk repot-repot tentang perubahan jejak spiritual ini. Serangan kekuatan spiritual yang tak henti-hentinya berlanjut selama beberapa menit sebelum suara retakan kecil akhirnya muncul di gua. Joy langsung melonjak ke mata Xiao Yan ketika dia mendengar suara ini. Dia akhirnya menghapus jejak spiritual orang tua itu. Chen Yun, yang duduk bersila di panggung batu langit di kota Tianbei, tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat ketika jejak spiritualnya rusak. Matanya menunjukkan ekspresi buas saat dia meraung dengan marah, "Xiao Yan, aku yang dulu bersumpah bahwa aku tidak akan menjadi manusia jika aku tidak membunuhmu." Sebagian besar orang sudah meninggalkan panggung batu langit saat ini. Bagaimanapun, semua orang bisa melihat bahwa Hong Tianxiao dan Chen Yun sangat marah saat ini. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan secara tidak sengaja terlibat di bawah kemarahan dua orang tua ini. "Untuk apa kamu mengaum daripada cepat pulih?" Hong Tianxiao yang melindungi Chen Yun di samping mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam ketika dia melihat Chen Yun bertindak dengan cara ini. "Jejak spiritual di cincin penyimpananku telah dihancurkan oleh bajingan kecil itu." Chen Yun menggertakkan giginya dan menjawab. Hong Tianxiao terkejut mendengar ini. Wajahnya segera berubah sedikit saat dia berkata, "Bocah itu hanya memiliki kekuatan Do Huang. Bagaimana dia bisa mematahkan jejak spiritual Anda? Meskipun boneka itu kuat, itu jelas tidak memiliki kekuatan spiritual apapun." Petik 2. Aku tidak tahu. Chen Yun menggelengkan kepalanya dengan wajah muram. Dia berkata dengan suara padat, "Setelah saya pulih sepenuhnya, kita akan pergi bersama." Bocah itu memiliki segel petir darah yang aku tanam di tubuhnya. Dia tidak bisa melarikan diri. Tenang, dia telah membunuh banyak orang dari klan Hongku. Aku yang lama akan memastikan bahwa akhir ceritanya tidak akan bagus. Hong Tianxiao dengan galak menjawab. Saya sudah mengirim berita ke Wind Lightning Pavilion. Kemungkinan beberapa ahli akan segera bergegas. Pada saat itu, bocah itu akan kesulitan melarikan diri. Chen Yun melirik tangannya dengan satu jari yang hilang. Kekejaman di wajahnya begitu padat sehingga menyebabkan rasa dingin naik di hati seseorang. Xiao Yan menutup matanya sedikit saat dia duduk di gua, yang dipenuhi dengan cahaya hangat. Cincin berwarna perak putih di depannya memancarkan cahaya lemah. Sesaat kemudian, cahaya itu perlahan melemah dan Xiao Yan perlahan membuka matanya. Sebuah gulungan berwarna perak muncul di tangannya ketika dia membuka matanya. Gulungan berwarna perak ini sedikit lebih besar dari gulungan biasa.
Seluruh tubuhnya berwarna perak cerah. Namun, jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, seseorang akan menemukan bahwa ada garis-garis merah kecil yang padat di atasnya. Mereka seperti pembuluh darah yang menyebar ke setiap bagian dari gulungan itu. Mata Xiao Yan melihat gulungan ini dan jantungnya tanpa sadar telah meningkatkan denyut nadinya. Ini adalah satu-satunya barang yang agak aneh yang dia temukan di dalam cincin penyimpanan Chen Yun. Apa ini? Xiao Yan bergumam agak ragu. Dia tidak membukanya karena keanehan benda ini. Sebagai gantinya, dia telah mengulurkan tangannya dan memanggil boneka setan bumi. Dia melemparkan gulungan itu ke yang terakhir. Buka. Wayang setan bumi menerima gulungan itu. Tangannya perlahan membukanya tanpa ragu-ragu. Ledakan. Cahaya perak pada gulungan itu tiba-tiba melonjak setelah dibuka. Segera, ledakan seperti guntur terdengar dan sambaran petir setebal paha melesat keluar. Itu dengan keras menabrak dada boneka setan bumi. Kekuatan yang kuat membuatnya terbang seperti bola meriam sebelum menabrak dinding dengan keras. Retakan dengan cepat menyebar di dinding batu di belakang boneka sebelum akhirnya retak dengan ledakan. Memang ada sesuatu yang aneh. Xiao Yan dengan dingin tertawa saat melihat ini. Jika dia yang menerima serangan itu, dia akan terluka parah karena kurangnya pertahanan. Untungnya, Earth Demon Puppet memiliki tubuh fisik yang kuat, dan mampu menerima serangan dengan santai. Gulungan perak perlahan melayang di udara setelah melepaskan kilatnya. Namun, masih ada cahaya petir yang berkedip-kedip di atasnya. Mata Xiao Yan melayang di atasnya saat dia memberi isyarat dengan tangannya. Gulungan itu perlahan turun. Saat jatuh, Douqi di tubuh Xiao Yan melonjak dan Glazed Lotus Heart Flame berubah menjadi api yang melilit tubuhnya. Gulungan itu tidak menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa di hadapan Xiao Yan yang bersenjata lengkap kali ini. Itu diam-diam tergeletak di tangannya. Petir berkedip. Itu tampak seperti ular perak berenang di sekitar, memberikan gulungan itu penampilan yang luar biasa. Xiao Yan menghela nafas lega setelah melihat tidak ada perubahan yang tidak biasa pada gulungan itu. Tatapannya mendarat di gulungan itu, dan beberapa kata besar yang dibentuk oleh cahaya petir muncul di hadapannya. 3000. Tubuh ilusi petir. Harta paling berharga dari Wind Lightning Pavilion. Dikabarkan bahwa itu adalah teknik Dou yang diturunkan dari zaman kuno, di kelas tingkat tinggi. Setelah keterampilan ini dikuasai, dimungkinkan untuk membentuk tubuh ilusi kilat. Tubuh ilusi petir memiliki kekuatan yang mirip dengan tubuh sebenarnya. Selama tubuh sebenarnya tidak mati, tubuh ilusi tidak akan dihancurkan. Efek seperti dewa ini dapat dijelaskan dalam 4 kata, sebanding dengan kelas Tian. Hanya sebaris kata yang menyebabkan badai besar segera mengaduk di dalam hati Xiao Yan. Avatar dengan kekuatan yang mirip dengan tubuh sebenarnya. Lagi pula, avatarnya tidak akan hancur selama tubuh aslinya tidak mati. Jika ini benar-benar terjadi, apakah yang disebut tubuh ilusi 3000 petir ini tidak terlalu menakutkan? Deskripsi itu sebanding dengan kelas Tian tidak berlebihan. Tidak terduga bahwa paviliun petir angin benar-benar memiliki harta karun seperti itu. Tidak heran itu sangat kuat. Selama seseorang berhasil mempraktikkannya, seorang Douzun akan setara dengan 2 Douzun. Saat bertarung dengan orang lain, itu akan menjadi 2 lawan 1. Orang macam apa dalam level yang sama yang bisa mengalahkan 2 musuh yang setara? Mata Xiao Yan menjadi panas mendidih saat tatapannya dengan cepat bergeser sedikit. Di balik barisan kata-kata cahaya kilat ini ada beberapa kata yang lebih redup. Jelas, ini telah ditambahkan oleh orang lain. Tubuh ilusi 3000 petir mungkin menakutkan, tetapi sangat sulit untuk berlatih. Salah satu syaratnya adalah harus menguasai gerakan 3000 petir sampai level tertinggi. Selama bertahun-tahun ini, hanya ada beberapa orang di seluruh paviliun petir angin yang berhasil menguasainya. Saya yang lama telah mempelajarinya selama puluhan tahun, tetapi hanya memperoleh sedikit darinya. Sepertinya itu akan sia-sia dalam hidupku. Petik 2. Gerakan 3000 petir. Xiao Yan tanpa sadar menghirup napas dingin ketika dia membaca sampai saat ini. Dia akhirnya mengerti alasan Chen Yun sangat terpengaruh ketika dia melihat Xiao Yan menampilkan gerakan 3000 petir. Hal ini sebenarnya terkait dengan harta paling berharga dari Wind Lightning Pavilion. Hihi, aku harus berterima kasih pada orang tua itu. Kalau tidak, saya tidak akan menyadari hal rahasia seperti itu. Sekarang tubuh ilusi 3000 petir telah mendarat di tanganku, aku akan melihat betapa sulitnya mempraktikkannya. Xiao Yan tertawa pelan sebelum menutup matanya.
Kekuatan spiritualnya menyerbu gulungan berwarna perak yang memancarkan cahaya kilat.